Dan saya ingatkan lagi kepada tim lawyer mereka, saya ingatkan lagi bahwa Jokowi apapun bukan lagi presiden. Jadi nggak usah lagi belagu macam-macam, walaupun kita tahu dia punya kesibukan ya. Kesibukan cawe-cawe di banyak pilkada. Yang kita pikir setelah anaknya jadi wapres, cawe-cawenya selesai, ternyata tidak juga. Padahal waktu dia pulang dari Jakarta setelah jadi presiden, dikawal Panglima TNI, Kapolri, dan perangkatnya, dikawal 8 jet tempur, dan semacam. Setelah itu ternyata balik lagi ke Jakarta untuk lempar-lempar kaos. Nah, saya ingatkan kepada tim lawyer mereka, kasih tahu Jokowi serius, ini yang dihadapi rakyat, jangan main-main lagi, jangan ngulur-ngulur waktu lagi. Tunjukkan bahwa Jokowi pemberani, bukan pengecut yang cari-cari alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Selasa 3 November pagi. Desember, Bos. Oh, Desember. Kita sudah barusan selesai melakukan mediasi agak lengkap ya, di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. Dan Alhamdulillah Jokowi diwakili beberapa pengacara formalnya ya. Kemudian ada prinsipal datang dan para pengacara juga hadir, dan yang terpenting adalah ada tim mediasi ya, yang dipimpin oleh resmi dari Pengadilan Negeri ini. Mungkin saya minta untuk Pak Heri dulu memberikan gambaran khusus terhadap apa yang terjadi proses mediasi ini, Pak Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, kita baru saja selesai melaksanakan sidang mediasi yang kedua. Jadi sidang mediasi yang pertama itu pekan lalu, Selasa pekan lalu, tanggal 26, dan sekarang sidang yang kedua. Pada sidang yang pertama, hari Selasa tanggal 26, memang para pihak hadir, diwakili oleh kuasa hukum. Dari kuasa hukum penggugat diwakili oleh Pak Ajis dan kawan-kawan, dan juga dari kuasa hukum tergugat diwakili oleh Pak Dr. Dadang dan kawan-kawan. Jadi pada agenda sidang yang pertama hari Selasa tanggal 26 itu, memang kita diminta oleh mediator untuk satu, melengkapi secara administrasi surat kuasa istimewa dalam hal untuk mediasi. Dan yang kedua, dari pihak mediator meminta kehadiran dari prinsipal masing-masing penggugat dan juga tergugat. Dan alhamdulillah pada sidang mediasi kedua pada hari ini, prinsipal penggugat ada Pak Munarman, ada Pak Mursalin, ada Pak Edi Mulyadi, dan ada Pak Sunarko hadir. Ada 4 orang dari penggugat. Kemudian sayangnya dari pihak tergugat Pak Jokowi tidak hadir dan tidak juga bisa menyerahkan surat kuasa istimewa yang disyaratkan dalam hal melaksanakan mediasi. Dan pada sidang mediasi kali ini tadi juga sudah dilakukan kaukus artinya sudah meminta pertemuan satu kamar antara penggugat dengan dengan mediator, dan juga tadi juga ada mediator dari hakim juga ada, jadi ada 2 mediator yang hadir alhamdulillah, dan sudah coba untuk diupayakan proses mediasinya, dan juga sudah disampaikan ya. Jadi ada versi gugatan kita yang memang sudah tertuang dalam gugatan, dan ada juga format perdamaian yang memang diminta oleh pihak mediator untuk disampaikan pada sidang mediasi kedua ini. Dan ada mungkin poin-poin dari usulan atau format perdamaian dari penggugat, dari dari Habib Rizik dan kawan-kawan, mungkin bisa disampaikan oleh Bang Haji, silakan. Ya, mengenai format dari perdamaian yang kita ajukan, bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai sengketa perdata di pengadilan dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, bahwa disepakati dari kami itu formatnya adalah yang pertama, tergugat meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia dan mengakui telah membohongi rakyat Indonesia. Yang kedua, terhadap tuntutan ganti rugi material sebesar 5.246,75 triliun dalam petitum gugatan angka 3 kami. Dalam hal ini kami menyampaikan skema sebagai berikut. Yang pertama, 30%
atau sekitar 1,5 T disalurkan kepada kas negara langsung melalui kas negara. Kemudian yang kedua sebesar 30% dibagikan langsung oleh tergugat atau melalui Kementerian Sosial atau Badan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kurang lebih 73 juta jiwa ya masyarakat menengah dan menengah ke bawah yang kalau dibagi-bagi itu masing-masing warga negara Indonesia dari 73 juta tadi itu mendapat 21,5 juta rupiah per orang. Ini luar biasa. Sisanya 40% digunakan untuk program makan siang gratis bergizi bagi rakyat Indonesia yang merupakan program dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Itu singkatnya yang saya sampaikan di mediasi tadi bersama tim kuasa hukum dan para prinsipal. Mungkin lebih lanjut Pak Edi ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, makasih banyak. Saya sebagai prinsipal tadi waktu mediasi itu langsung dipimpin oleh hakim ya, Pak Daryatno ya, didampingi oleh mediator Pak siapa tadi? Pak Yoris ya. Kita dari mereka ada 3 orang, salah satunya bergelar doktor ya. Saya tanyakan pada dokter itu, tim itu, bagaimana mekanisme kerja kalian dalam konteks mediasi kasus ini, terutama dalam hal komunikasi dengan Joko Widodo. Apakah kalian bisa ketemu langsung? Apakah harus melalui orang lain lagi, Pratikno atau siapa dan sebagainya? Lalu dijawab bahwa ya, kami komunikasi langsung, gitu kan? Dengan jawaban seperti itu, saya tadinya berharap urusan kita menjadi lebih mudah. Tapi ternyata, seperti diungkap teman-teman lawyer tadi, mereka datang pun tidak membawa surat kuasa khusus ya, apa istilahnya ya? Ya. Bahwa mereka, para lawyer itu berhak mewakili Jokowi dalam mediasi kali ini. Khusus di mediasi. Mediasi khusus ya, khusus mediasi. Jadi saya nggak ngerti soal-soal begini, tapi ternyata ini menjadi sangat penting karena tanpa itu mereka tidak berhak dan tidak bisa mewakili. Tidak punya legal standing ya. Sementara kami, seperti kata Heri tadi, selalu mematuhi semua ketentuan yang ada. Bikin surat kuasa khusus, apa segala macam. Artinya kita serius. Makanya tadi saya katakan dalam forum tadi, bahwa ini bukan pertama kali kita berurusan dengan Joko Widodo. Dan selalu saja dia main-main dengan masalah-masalah teknis seperti ini, yang membuat sidang-sidang kita tidak bisa berjalan lancar. Jadi seperti buying time ya, ngulur-ngulur waktu, sehingga kita nggak jelas apa maunya. Dan saya ingatkan lagi kepada tim lawyer mereka, saya ingatkan lagi bahwa Jokowi apapun bukan lagi presiden. Jadi nggak usah lagi belagu macam-macam, walaupun kita tahu dia punya kesibukan ya, kesibukan cawe-cawe di banyak pilkada. Yang kita pikir setelah anaknya jadi wapres, cawe-cawenya selesai, ternyata tidak juga. Padahal waktu dia pulang dari Jakarta setelah jadi presiden, dikawal Panglima TNI, Kapolri, dan perangkatnya, dikawal 8 jet tempur, dan semacam. Setelah itu ternyata balik lagi ke Jakarta untuk lempar-lempar kaos. Nah, saya ingatkan kepada tim lawyer mereka, kasih tahu Jokowi serius, ini yang dihadapi rakyat, jangan main-main lagi, jangan ngulur-ngulur waktu lagi. Tunjukkan bahwa Jokowi pemberani, bukan pengecut yang cari-cari alasan. Saya kira tadi yang saya sampaikan begitu, dan sepertinya baik mediator maupun tim dari hakim, walaupun senyum-senyum, memahami apa yang saya maksudkan. Dan dari tim mereka, 3 orang tadi, lawyer tadi juga saya desa betul untuk sampaikan. Jadi nggak usah macam-macam lagi. Tadi dia malah minta waktu mediasi berikutnya 2 pekan lagi. Untungnya hakim kita, ya hakim yang menangani ini mengatakan jangan terlalu lama Pak. Kalau dalam persidangan Bapak minta waktu untuk menyusun laporan, sanggahan, segala macam, mungkin kami kasih waktu 2 pekan. Tapi kalau hanya untuk seperti itu 2 pekan kepanjangan. Itu sebabnya tadi saya menanyakan bagaimana mekanisme kerja kalian, terutama komunikasi dengan Jokowi. Saya kira itu teman-teman sekalian yang harus kita pahami bahwa Jokowi memang selalu mengelak dalam hal seperti ini. Dia bikin kerusakan begitu banyak, tapi begitu ditutup pertanggungjawaban, dia lari. Gitu, Mas Mursalin. Ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, inti yang menarik pada mediasi ini, apa yang disampaikan Pak Edi tadi, karena kita dihadapan langsung dengan para pengacara, lawyer dari Jokowi, dan nampaknya saya yakin bahwa mereka berhubungan langsung dengan Jokowi, dengan pengakuan kepada Pak Edi tadi. Dan terpenting adalah Pak Edi dengan
lugasnya menyampaikan keberatan-keberatan dari Jokowi itu. Dan saya yakin hari ini pasti akan segera sampai ke sana. Dan terpenting adalah tadi berhasilnya kesepakatan untuk ketemu lagi di Jumat 13 Desember yang akan datang. Apakah kita lihat Jokowi akan hadir atau tetap diwakilkan pada lawyer itu, nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Ini yang sangat menjadi penting bagi kita semua, bangsa rakyat Indonesia yang sedang menunggu tentang gugatan kepada Jokowi ini. Saya kira mungkin itu. Bang Aziz menuntut. Cukup. Jadi cukup. Ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.